Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan saya Pak Aman Saleh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 4. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini pelajaran yang akan kita bahas yaitu pelajaran yang keempat. Temanya adalah bersih itu sehat. Sebelumnya kita itu harus mengenal apa itu bersih, apa itu suci, dan apa itu najis. Bersih ialah artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis itu adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi najis itu adalah penghalang, dimana ketika kita sedang terkena najis maka kita itu tidak bisa beribadah kepada Allah, ya, karena najis itu sendiri adalah penghalang dalam beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan najis itu sudah pasti kotor. Namun yang kotor itu belum tentu najis, ya Pak Guru contohkan seperti ini. Misalnya ketika kita sedang bermain, ya kemudian kita jatuh, tubuh kita ataupun baju kita jatuh terkena tanah, ya itu kan kotor. Namun yang demikian itu tidak najis. Tapi kalau yang najis itu sudah pasti kotor. Nah, bersih atau suci itu dibagi menjadi dua. Yang berikutnya yaitu macam-macam hadas. Hadas itu ada dua, ya anak-anak. Yang pertama adalah hadas kecil. Contohnya itu seperti buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, ya, pipis dan BAB, serta kentut, buang angin. Nah, itu menyebabkan batal wudhu. Nah, itu adalah termasuk hadas kecil. Dan cara menghilangkannya itu ketika kita pipis ataupun BAB, ya kita cuci, ya kita istinja sampai bersih dengan air yang bersih juga tentunya. Lalu kemudian kita melakukan wudhu. Nah, dengan demikian kita sudah terbebas dari hadas kecil. Lalu hadas yang kedua yaitu hadas besar. Contohnya yaitu mimpi basah bagi laki-laki, lalu haid, menstruasi bagi perempuan. Nah, cara menghilangkan hadas besar yang demikian itu adalah dengan mandi besar, dengan tayamum, ya, apabila tidak ada air. Yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan ketika sedang sholat. Yang pertama yaitu badan kita, tubuh kita. Nah, ketika kita akan sholat, pastikan badan ataupun tubuh kita itu dalam keadaan bersih, ya, tidak ada najis yang menempel pada tubuh kita. Lalu pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu juga harus bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah tempat yang kita gunakan untuk sholat. Nah, pastikan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu juga harus dalam keadaan bersih dan suci. Misalnya ketika kita sedang sholatnya di rumah. Nah, tempat yang kita gunakan untuk sholat di rumah itu tempatnya harus bersih dan suci. Selain bersih dan suci dalam beribadah, kita juga harus bersih dan suci dalam melakukan kegiatan apa saja. Misalnya ketika bermain, nah badan kita harus bersih. Ya, ketika sedang istirahat ataupun menonton TV, nah kita juga harus dalam keadaan bersih supaya nyaman dan nantinya tubuh kita akan tetap terjaga dengan baik sehingga kita akan tetap sehat. Berikutnya yaitu adalah tentang
macam-macam najis dan cara membersihkannya. Najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaladah atau najis yang berat. Contohnya itu adalah air liur anjing atau babi. Nah, cara membersihkan najis ini yaitu dengan dicuci 7 kali ya, 7 kali dengan air, kemudian salah satunya dicuci dengan tanah. Lalu najis yang kedua yaitu adalah najis mutawassithah ya, yaitu najis yang sedang. Contohnya adalah kotoran yang keluar dari tubuh manusia ataupun hewan, lalu darah, bangkai, dan minuman keras. Nah, itu termasuk najis mutawassithah atau najis yang sedang. Nah, cara membersihkan najis ini adalah cukup dicuci sampai bersih. Kemudian najis yang ketiga yaitu adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Nah, contohnya adalah air pipis bayi yang belum berusia 2 tahun. Nah, cara membersihkan najis yang ringan ini itu cukup diciprati atau disiram dengan air yang bersih. Tuh ya. Silakan nanti materi yang ada pada video ini kalian tulis di buku tulis agama ya, kemudian dipelajari lagi di rumah. Sekian yang Pak Guru sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.